ketika aku main biola itu kayaknya enak gitu, terus Ngerasanya happy iya gitu ya? ngerasa happy. Yang aku ngerasa pegang biola cuma 5 menit ternyata udah 1 jam gitu. Wow. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Hari ini kita masih dalam wawancara eksklusif. Tentunya dengan narasumber saya yang hari ini siswa berprestasi asal Lampung nih ya Tribuners. Di sini saya sudah hadirkan langsung ada Norman Jefferson Nainggolan. Halo Norman, apa kabar? Baik, luar biasa. Norman, terima kasih sekali sudah mau hadir dan juga menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mungkin ya untuk mampir ke Tribun Lampung ini. Dan Tribuners, tentunya Norman ini merupakan salah satu siswa berprestasi asal SMK BPK Penambur ya. Betul. Nah, dan juga Norman ini ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tertarik sekali untuk bisa ngobrol dengan Norman pada hari ini Tribuners. Tentunya dengan segudang prestasi Norman di bidang musik, apalagi di bidang biola. Nah, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan Norman tentunya. Norman ini selaku penerima beasiswa luar negeri ya Norman. Betul, ya? Kalau beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju Tribuners. Jadi ada 3 universitas sekaligus, bahkan kalau Norman sendiri apply itu tadi dari kita ngobrol ada 5 ya, tapi yang di approve itu 3. Wah, ini udah luar biasa banget loh Norman ya. Dan salah satunya ini mungkin bisa saya sebutkan Tribuners. Nah, ini ada beasiswa di Royal Conservatory of Scotland. Ini sebuah kampus musik ya. Betul. Baik ketiga di Eropa Tribuners. Wow, luar biasa, ini keren banget Tribuners ya. Dan juga diterima di University of Melbourne, benar? Betul. Dan tentunya ini di Monash University di Australia juga. Betul. Wah, luar biasa Tribuners ya. Kita pengen tahu ya Tribuners, tentu juga Tribuners pengen tahu kan gimana sih cara dan tips dari Norman ini selaku siswa bisa mendapatkan 3 beasiswa di kampus terbaik ya yang ada di luar negeri ini, dan juga bagaimana sih keseharian Norman dalam belajar musik yaitu tentunya biola. Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Norman di sini. Halo Norman, tadi kita udah kenalan ya. Betul, udah. Ya Norman, di sini kita tuh penasaran banget nih Norman. Kita awalnya tuh pengen tahu dulu ya, awalnya kenapa sih suka bermain biola ini gitu, dari kapan gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu nggak langsung suka biola Kak. Jadi awal kenal musik dulu kali ya. Jadi kalau memang dengar musik itu dari kecil, karena orang tua aku itu penikmat musik yang suka nyetel musik di rumah. Nah mungkin di situ mungkin orang banyak bilang, Norman ini musiknya dari mana? Kedua orang tua aku kan bukan pemusik. Jadi mungkin dari situ bisa jadi. Lalu mulai dari kelas 6 SD itu kan ada biasa ujian praktek musik. Nah, guruku itu ngasih seruling atau suling. Dari situlah mulai kayak main sama teman, ngulik sama teman, dan akhirnya suatu hari di rumah kayak merasa penasaran gitu. Apalagi sih alat musik ini, apa cuma suling doang gitu. Akhirnya mamaku pilih tuh, kasih pilihan 2, yaitu gitar sama biola. Nah, untuk ukuran yang mungkin anak kecil pada saat itu mungkin ngelihat, oh ya biolanya lebih unik kelihatannya, karena kan ada bownya, ada biolanya, terus digesek begini, kayaknya unik. Akhirnya mutusin tuh, yaudah coba deh alat musik yang ini. Waktu itu aku belum tahu biola, jadi oh yang ini aja tunjuk. Pilih yang itu aja ya, gitu yang ya? ini nih, biola. Terus akhirnya mamaku ngajak ke kursus. Waktu itu aku belum punya biola, jadi diajak dulu, terus diketemuin sama gurunya, dipilih-pilih lah, maksudnya ukuran biolanya yang mana. Oh yang ini cocok nih. Waktu itu aku mulainya dari 3/4. Dari ukuran 3/4 dan dari situ langsung mulai les, langsung diajarin dasarnya dulu, cara pegang, terus cara baca not balok, dan mulai dari situ langsung oke, ini gurunya bilang kan Norman ini cepet belajarnya, terus ada bakat dan lain-lain. Nah menurut guruku waktu itu, jadi akhirnya dari situ mulai mama papaku diskusi tuh, ini mau dibeliin biola gitu. Akhirnya punya lah biola pertama, dan itu punyanya pun setelah les, jadi bukan sebelum les beli, tapi setelah les. Kalau nggak salah setelah les 2 kali pertemuan baru, oh iya ini dilihat. Karena waktu itu orang tuaku juga, ini anak serius nggak sih, apa cuma gabut doang gitu. Benar. Akhirnya, oh iya ini bolehlah dibeliin. Akhirnya dapat biola pertama. Itu di umur berapa dan di kelas berapa Norman? Di kelas 6 SD, itu SD. umur 12 tahun ya.
Oke, luar biasa ya. Nah, pada saatnya berarti Norman pada saat itu belajar dari biola dasar dulu ya? Betul. Dasar biola. Berarti biola sendiri ukurannya tertentu tuh? Ada dari, kalau yang umum di kalangan masyarakat itu setengah, 3/4 sama 4/4. Tapi yang lebih kecil dari setengah pun ada, 1/16 dan ya, yang lebih kecil lagi. Ada kategorinya kah untuk ukuran biola? Sebenarnya lebih dengan bentuk tubuh atau betul, lebih menyesuaikan. Kalau misalnya mulai belajar biola dari kelas 5 itu dipakai yang lebih kecil lagi. Kalau mulai seumuran aku sekarang langsung ke 4/4, atau kalau yang mulai dari SD atau SMP itu biasanya 3/4 dulu. Apa sih yang membuat Norman pada akhirnya itu jadi nyaman gitu bersama dengan biola ini gitu? Apakah sudah menemukan feel-nya gitu pas waktu bermain biola ini? Gitu? Sebenarnya dulu pertama kali itu aku juga nggak. Sebenarnya kalau mau dijelasin, aku juga nggak tahu ya. Jadi, cuma ketika aku main biola itu kayaknya enak gitu, terus. Ngerasanya happy. Iya, gitu ya? Ngerasa happy. Yang aku ngerasa pegang biola cuma 5 menit, ternyata udah 1 jam. Wow. Gitu. Jadi karena itu bisa bagian dari menjadi hobi juga. Betul, ya, dan bagi yang aku bisa jelaskan sekarang dari dulu, yang dulu aku rasain itu, ketika aku main biola itu ngerasa bahwa ini unik nih, ada yang bisa dieksplor lebih lagi dari biola ini, dan bukan cuma segini aja loh, masih banyak ternyata masih banyak teknik-teknik yang harus dipelajarin, masih banyak karya-karya di biola yang fantastis yang masih harus dipelajari, masih banyak sekali. Jadi kayak rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan rasa ingin majunya banyak. Jadi sampai sekarang keterusan main biola. Sampai sekarang gitu ya, keterusan gitu. Oke, Norman pada awalnya ada nggak sih kesulitan untuk belajar main biola ini? Apa kira-kira kesulitan pertama yang Norman rasakan? Oh ternyata main biola tuh sulit ya gitu. Apa sih gitu? Kalau di biolanya sendiri ya tentu cara megang biola yang benar dan cara megang bow yang benar gitu, karena kayaknya aku rasa itu semua kesulitan para pemain biola itu di situ, karena kebanyakan kalau dulu juga aku punya masalah itu di biola, pegang biolanya terlalu turun. Jadi mungkin boleh praktek. Jadi agak begini. Dia agak begini, dan akhirnya itu pun nggak langsung cepet instan. Guruku bilang, Norman ini terlalu turun, dinaikin. Oke, itu sekejap dinaikin. Naikin Norman, naikin. 5 menit kemudian turun lagi. Jadi itu jadi habit buat pemula yang itu harus diubah gitu. Kalau itu dulu masalahku itu, terus megang bownya juga kadang masih struggle karena belum terbiasa tangannya, jadi kaget, terus sering pegel gitu dulu. Itu kesulitan pertama. Terus yang kedua tentunya baca not balok. Gimana cara membagi fokus kita? Satu sisi harus baca not balok, tapi satu sisi juga harus ngeliat, karena kan biola ya instrumen yang nggak ada, bukan kayak piano yang jelas tutsnya do re mi nya. Jadi gimana caranya baca terus ini nadanya di sini gitu, karena memang masih nyari juga, dan karena pemain biola baru jadi masih beradaptasi dengan fingerboard dia nada C di mana, G di mana, harus jarinya berapa, posisi berapa begitu. Tapi memang ada kesulitan gitu nggak sih untuk memainkannya sendiri sama kayak gitar nggak sih? Kalau gitar kan dipetik juga ya, ada kan pakai senar juga. Mungkin kalau persamaan masalah antara gitar dan biola itu ya jarinya jadi kapalan. Jadi kapalan, karena Norman juga kapalan beberapa kali loh, bukan cuma untuk pemula, tapi ketika aku tuh kapalan ketika misal udah di level ini terus mau coba explore lagu yang lebih sulit, nah itu biasanya kapalan lagi. Apalagi kalau biasanya misal udah nggak megang biola selama 2 hari, atau misalnya megang biola yang rata-rata selama seminggu itu 2 jam, tiba-tiba naik langsung ke 7 jam, ke 5 jam sampai 7 jam, itu biasanya sakit semua tangannya langsung. Benar-benar, karena memang masih pakai jari juga kan. Betul. Untuk not-notnya. Betul, dan ini kan juga strings ya, jadi agak, apalagi terutama di senar E itu biasanya sakit misalnya. Sakit gitu ya, Apa ada nada-nada tertentu nggak sih untuk baca dari senarnya itu? Gak ada sih, karena ini kan non fret ya, jadi sesuai dengan not balok atau gimana? Banyak orang yang bilang sesuai feeling, tapi juga kalau murni dari feeling enggak juga, karena harus diimbangi dengan latihan sampai benar-benar hafal dengan biolanya sendiri gitu. Jadi masing-masing biola pun punya karakter yang berbeda dan fingerboard yang berbeda. Walaupun satu owner, misal si A ini punya 2 biola. Nah,
kalau dia terbiasa main di biola A, belum tentu dia bagus main di biola B, karena mungkin fingerboardnya agak lebih lebar atau lebih panjang, karena kan ini relatif, nggak semuanya sama. Jadi makanya kalau untuk nada sebenarnya dari jam terbang dengan biola itu sendiri sih. Jam terbang dan juga dari latihan. Waktu latihannya. Oh, berarti bentuk biola itu juga mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Bahkan biola yang dari luthier yang sama atau yang dari pembuat yang sama pun itu bisa beda ukurannya. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, atau fingerboardnya lebih lebar, atau bridge-nya lebih tinggi atau lebih rendah. Itu mempengaruhi semua. Mempengaruhi banget. Berarti sama seperti Norman kalau misalkan pinjem biola temen gitu nah, ya. itu belum tentu cocok. Beda, gitu belum ya? tentu cocok itu. Oke, jadi seperti itu loh Tribuners. Ternyata biola juga mempunyai rasa ya. Jadi beda biola, beda juga tuh rasa dan feel-nya. Dan biola ini pun dimainkan aku dan dimainkan temanku pasti berbeda suaranya. Berbeda juga suaranya. Karena masing-masing punya cara bermain yang berbeda. Dan inilah maksudnya kenapa aku suka biola itu, karena ini kayak magic gitu. Karena jadi membangun identitas seseorang juga dari situ ya. Iya, betul. Dari jadi cara dia bermain. Jadi misal aku cobain 5 biola nih. 5 biola ini misal dengan range harga yang dari murah sampai termahal. Kan kalau secara logika orang kan, oh ya beli aja yang paling mahal pasti paling bagus. Nah, itu belum tentu. Belum tentu cocok dengan pemainnya, belum tentu cocok dengan aku gitu. Jadi misal 1 2 3 4 5. Oh, tapi aku lebih suka dengan karakter suara yang 3 atau oh ini kayaknya lebih cocok, akan lebih bagus mainnya kalau dipakai biola yang kedua atau keempat begitu. Jadi relatif sebenarnya, kembali lagi dengan pemainnya masing-masing. Jadi nggak bisa patokan yang paling mahal yang paling bagus, nggak juga. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke pemainnya betul. Tribuners, dan juga skill serta jam terbang ya. Nah Norman, kita pengen ngobrol lebih lanjut tentang biola. Tadi kita udah ngulik-ngulik Norman ya, Tribuners. Ternyata Norman ini suka dari biola dan belajar biola itu dari kelas 6 SD, dari umur 12 tahun ya. Betul. 12 tahun memang sudah memutuskan untuk bermain biola sampai dengan sekarang. Nah Norman, perjalanan dari kelas 6 SD sampai dengan sekarang ini sudah mau masuk kuliah ya? Betul. Artinya sudah mau masuk kuliah. Kita juga bakal ngobrol-ngobrol nanti dengan Norman untuk masuk kuliahnya gimana. Nah itu sudah ada pengalaman lomba kah atau jam terbang kemana aja tuh selama dari kelas 6 SD sampai dengan masuk kuliah ini? Oke, jadi dari kelas 6 SD itu lomba pertamanya itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan setelah aku belajar biola. Jadi waktu itu ditawarin tuh karena sekolahku mau ikut lomba grup musik gitu, Piala Wali Kota kalau nggak salah waktu itu, dan akhirnya ditawarin Norman ikut yuk, masuk aja gitu. Kayak aku main. Nah di situ, mulai dari situlah, walaupun awalnya orang tuaku juga ragu, maksudnya ini mungkin anak karena baru kali ya. Ini anak bisa nggak sih, atau nekat doang nanti di panggung, cuma begitu panggung dipanggil cuma diem doang ya. Mulai dari situ bisa berhasil. Waktu itu kalau nggak salah dapet juara berapa gitu, aku lupa. Dari situ mulai beberapa bulan kemudian solo penampilan solo pertama, dan berlanjut dari acara-acara sekolah, lanjut acara pemerintahan di Lampung, sampai akhirnya setahun setelah atau beberapa tahun setelah gitu akhirnya aku memutuskan untuk ikut lomba di Jakarta. Nah dari situlah, ya itu sebenarnya modal nekat juga sih. Jadi karena aku tahu lomba itu lumayan singkat waktu persiapannya, dan dengan level aku yang waktu itu memang agak harus ngejer banget gitu untuk bahan-bahan yang dimainkan, dilombakan. Dari situ akhirnya ke Jakarta, walaupun ya sempat banyak tantangan, kira dapat juara 1. Wow. Nah dari situ langsung ketagihan mungkin ya. Nggak juga sih, maksudnya dari situ lah akhirnya aku membuktikan ke mamaku bahwa aku serius. Karena awalnya pun nggak didukung. Ya nilai-nilaiku di SD itu lumayan bagus, tinggi. Jadi mamaku itu sempat taruh ekspektasi, oh ya ini Norman nanti fokus ke akademik gitu ya. Iya, jadi apa ya waktu itu, kayak jadi dokter aja atau jadi engineer atau yang pokoknya yang berbau-bau IT lah. Bahkan waktu itu SMA mau dimasukin ke The Brito. Cuma gimana ya, anaknya di musik ternyata. Jadi walaupun awalnya sempat ditentang lah ya, maksudnya bukan ditentang juga sih, maksudnya tetap diizinkan, tapi tetap oh ya ini hobi aja ya, ngisi waktu luang gitu. Jadi akhirnya dari lomba itulah dilihat, oh ya gokil juga nih anak gitu. Gokil juga nih anak gitu. Akhirnya dari situ baru, oh ya udah berapa ya, kayak sekitar 1 bulan setelahnya akhirnya dikasih kesempatan lagi, maksudnya diizinkan untuk ikut
acara di Jakarta lagi di Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Dari situ barulah lanjut di kalau pada tahun 2019 itu lebih banyak ke performance sih. Penampilan Ya, di jadi mana aja tuh? di Lampung itu ada beberapa acara pemerintahan. Oke. Lalu di tahun yang sama juga aku ikut itu acaranya Om Adi MS, orkes kita. Jadi itu orkes anak pelajar. Yeah. Orkestra pelajar itu yang diaudisi langsung oleh beliau. Nah, di situ aku juga kembali lagi nekat karena gitu ya? Nekatnya kali ini secara umur belum masuk sebenarnya waktu itu. Kalau nggak salah jadi ada range umurnya juga? Ada, jadi minimal umur kalau nggak salah 14 tahun dan aku belum. Di situ kamu umur berapa? 13. Memang deket-deket sih maksudnya. Pas saat audisi itu aku belum 14 tahun, masih 13. Cuma pas acara udah 14 tahun gitu. Jadi akhirnya aku nekat masuk gitu ya. Jadi yang paling muda juga. Dari situlah konser pertama dengan orkestra dan langsung sama Maestro Indonesia di Usmar Ismail sama Madi MS. Dari situ selang beberapa bulan akhirnya diajak tuh yang main di toilet orkestranya beneran. Begitu dapat panggilannya, Nurman main ya. Itu seneng pasti. Cuma mikir-mikir juga, nggak salah lihat nih, nggak salah ngubungin orang. Nah dari situ akhirnya ikut konser lagi. Sempet sebelum COVID, sebelum tahun 2020 itu ada 3 kali sama Twilight Orchestra. Berarti lumayan cukup banyak juga ya kegiatan dan agendanya dalam biola kemarin ya? Apalagi dibagi dengan sekolah ya. Jadi lumayan padat. Itu sekolah gimana? Tapi sekolah tetap masih dispen dan izin juga apa gimana? Selama aku ngejar tugas dan ulangan setelah itu dikasih izin pasti. Tapi tetap Norman balance ya? Balance itu jadi dan juga betul. Jadi biasanya kalau mau konser pelajaran sekolah aku bukan tinggalin ya, aku kurangin dulu latihan biola. Tapi setelah konser biasanya aku akan 1 hari off biola, pendinginan dulu. Karena kan intens tuh kalau mau konser. Nah di situ aku baru, ada tugas sekolah apa yang ketinggalan gitu, baru dikejar, dikumpul ke guru. Selama aman, kebetulan juga sekolahku mendukung, jadi terima kasih BPK Penabur. Karena mendukung dari guru-gurunya juga ketika aku izin, ketinggalan pelajaran kan otomatis. Nah di situ juga, Pak atau Bu atau Mem, Sir, ini ketinggalan nih di sini, tolong dong dibantu. Akhirnya dibikinin kelas sendiri khusus private tambahan untuk mengejar materi gitu. Jadi memang balance ya. Dari sekolah pun itu mendukung, keluarga juga mulai mendukung gitu ya. Dari hobi yang Norman geluti sekarang ini. Luar biasa banget ya. Tapi Norman, aku pengen tahu dong, ada feel tersendiri nggak sih perbedaannya nih kalau Norman membawakan lagu solo dengan konser atau orkestra itu? Ada perbedaan nggak? Ada dong. Yang paling signifikan itu kalau solo pasti rasa deg-degannya lebih tinggi dibanding orkes, karena orkes kan main rame-rame kan. Main rame-rame terus sama kalau tegang pun ngeliat temen, nyantai aja. Temenku aja nyantai di sebelah. Tapi Norman pernah salah nggak gitu? Atau pernah? Pernah dong, pernah. Semua pemain pasti pernah. Jadi awal konser itu pernah waktu itu salah bowing nggak masalah. Jadi yang line up aku down sendiri gitu. Ya gitu. Dan ya itu kembali lagi jadi pengalaman untuk lebih baik ke depannya gitu, karena secara nggak langsung malu lah pasti dilihat, ini beda sendiri. Walaupun sebenarnya mungkin penonton nggak akan notice terlalu gimana amat gitu, karena kan mereka kalau dari sisi penonton mereka akan lihat secara overall, orkesnya. Apalagi kalau ada artisnya, mereka pasti akan fokusnya ke artisnya. Cuma kan gimana gitu ya, salah sendiri itu langsung malu, langsung down. Dari situ akhirnya belajar untuk lebih fokus kalau lagi orkes. Tuh. Tapi kalau solo beda lagi. Kalau solo itu rasanya gimana nih lebih deg-degan gitu ya, karena semua sorot mata ke Norman juga. Betul. Gitu ya. Dan memang lebih fokusnya dengerin biola gitu ya. Akhirnya lebih dengerin aku karena di situ kan aku senternya. Wah, luar biasa nih Tribuners ya. Jadi memang sejauh ini yang bisa kita petik dari Norman ini, hobi tuh boleh, apalagi hobi yang berprestasi, tapi akademik itu juga harus kita nomor satukan. Jadi harus balance nih untuk Tribuners ya di rumah gitu. Yang atlet-atlet yang juga punya hobi, yang juga masih sekolah, itu boleh banget nih untuk bisa mencontoh Norman sebagai contoh terbaik nih ya pada saat ini ya Tribuners. Nah ini dengar-dengar katanya Norman barusan aja selesai manggung ya sama Om Erwin Gutawa ya? Betul. Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih pengalamannya, kok bisa diajak manggung bareng tuh? Oke, kalau bisa diajak itu kenal sama Om Erwin sama Kak Gita itu tahun 2020. Jadi mereka kan punya program di atas rata-rata namanya.
Di situ sebenarnya bukan audisi ya, tapi kayak challenge Instagram gitu, karena waktu COVID kan. Nah di situ juga waktu COVID itu kan semua kegiatan di rumah, sekolah juga di rumah, jadi aku kayak sering konten gitu, jadi rekam pakai hashtag mereka. Dan nggak tahu ya, mungkin dinotis sama Om Erwin sama Kak Gitanya, oh ini ada anak. Akhirnya untuk acara Hari Anak Nasional tahun 2020, kalau nggak salah sekitar bulan Juli 2020 itu aku di DM. Ikut ya, masuk ke WA group, akhirnya Zoom pertama kali sama Om Erwin buat kayak pengarahan gitu lah. Oh ini nanti grupnya ini main lagu ini ya, nanti kamu bagiannya ini gitu. Dari situlah kenal Om Erwin, walaupun secara online waktu itu ya. Terus satu tahun kemudian buka audisi lagi untuk Orkestra Anak Indonesia, di atas rata-rata juga, lagi masuk lagi. Sama untuk Hari Anak Nasional juga. Lalu ketemu langsung sama Om Erwin itu November tahun 2021. 2021. Betul. Untuk acara bukaan G20. Di Lembang yang sama Kak Ardito sama Kak Sarah Fajr juga di situ shoot, kami take video bareng di situ dalam format orkes di Lembang. Di situlah pertama kali ketemu Om Erwin, ngerasain gimana main orkes sama Om Erwin gitu. Dari situlah 2021, 2022 dan bukan tahun kemarin ya, tanggal 9 kemarin itu aku diajak lagi untuk konser sama Om Erwin sama Erwin Guta Orkestra, jadi langsung sama orkesnya Om Erwin. Wow, ya. Itu tanggal 9 kemarin ini berarti musik. Wow, langsung ya? Itu di mana? Jakarta? Di Jakarta, di Marzuki. Itu juga kalinya orkes. Solo sama orkes? Ya itu aku langsung kan. Itu apa rasanya? Seneng pastinya, cuma langsung oh ya. Tapi merasa bangga juga. Bangga juga, betul. Karena di situ juga aku jadi pemain yang paling muda juga di situ. Gitu. Ya. Jadi banyak banget nih ya pengalaman Norman, mulai dari ketemu sama Om Erwin Gutawa, diajak sampai dengan manggung bareng. Itu mungkin jadi suatu hal ya, dan pengalaman untuk Norman ya. Nah, kalau mungkin Tribuners nih pengen tahu juga nih Norman tentang gimana sih Norman bisa keterima sekaligus 3 beasiswa di luar negeri. Itu bisa ceritain nggak awalnya itu bagaimana Norman dapat informasi itu dari mana sih? Kalau awal dapat informasi itu dari guru di sekolah, jadi dikasih surat edaran, ikut ya, maksudnya ini ada link Zoom-nya, jadi aku ikut sosialisasinya. Dari situ mulai nyari tahu, oh ya ini beasiswa Indonesia Maju, yang akan membiayai awardee-nya untuk kuliah di luar negeri. Nah dari situ, oh ikut, akhirnya coba waktu itu untuk kurasi prestasi, karena prestasi itu kan non plus presnas, jadi sertifikatku bukan dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi dari situ kurasi, ikut audisi, ikut seleksinya. Dari tahap pertama dinyatakan lolos, tahap kedua itu ada survei kebinekaan, dan itu waktunya mepet banget tuh, karena aku lagi ada acara di Pulau Tegal Mas, di acara Lagawi Festival waktu itu. Jadi pas banget hari itu pulang dari pulau, langsung pengumuman dinyatakan lolos, terus ada survei kebinekaan. Itu aku bilang, wih pas banget nih, soalnya kalau pas hari itu seleksi aku jujur nggak bisa, karena di pulau kan nggak ada sinyal. Benar. Di pulau susah sinyal, sedangkan itu harus mengakses websitenya harus benar-benar stabil internetnya. Jadi situ pulang langsung seleksi kebinekaan, survei kebinekaan. Kalau nggak salah selang beberapa minggu gitu, nggak lama dinyatakan lolos lagi untuk tes substansi dan wawancara. Nah habis dari situ dinyatakan lolos, akhirnya ikut banyak program-programnya seperti les IELTS, kursus SAT, dan banyak webinar dari Beasiswa Indonesia Maju yang kami ikuti, dan ada proyek sosial juga. Dan dari situ sembari kami menyiapkan juga, kalau aku menyiapkan bahan-bahan untuk audisi ke universitas itu. Oke, jadi nanti audisinya dan tes musiknya itu baru ke universitasnya ya? Ke universitas, betul. Oke, kalau untuk beasiswanya sendiri itu lebih ke prestasinya yang namanya prestasi. Oke. Nah, kita tadi dengar-dengar Norman katanya apply 5 kampus ya kalau nggak salah ya. Itu bisa diceritain nggak kampus mana aja, dan dari 3 kampus ini yang 2 ini mana aja gitu?
Jadi yang tadi udah disebutkan kan ada Royal Conservatoire of Scotland, terus ada University of Melbourne, Monash University, terus ada Royal College of Music, itu di London, dan Yong Kyoto Conservatory di Singapura. Nah, yang Royal College of Music di London ini karena persaingannya ketat ya, karena itu kan di kota besar London, jadi banyak banget yang mau ke sana. Jadi aku itu khusus musik ya? Betul, konservatori musik. Jadi aku unsuccessful di situ. Jadi nggak berhasil untuk apply di sana karena persaingannya banyak. Terus di Yong Kyoto itu National University of Singapore. Jadi itu di Singapura dan mereka punya fakultas musik yang namanya YST Yong Kyoto. Nah itu aku lolos tahap pertama. Tahap keduanya karena harus ke sana, harus datang ke Singapura. Itu jadi aku nggak nggak lanjutin di sana. Oh, berarti sama aja kayak Norman sebenarnya udah terima 4 ya, cuman karena yang di Singapura sebenarnya belum sih, belum. Ya? Kecuali aku udah diterima di Singapura juga ya. Cuma karena aku dinyatakan lolos tahap pertamanya aja. Tahap pertama aja, mungkin administrasi dan pendidikan tadi ya? Bukan, udah audisi. Jadi kalau di sana itu modelnya tahap pertama online, kirim video. Tahap kedua yang ada wawancaranya, ada tesnya lagi gitu. Jadi di situnya aku nggak ikut, jadi mengundurkan diri. Jadi sisa ketiga ini ya. Betul. Nah dari ketiga ini udah menentukan ya pilihannya mau yang mana? Udah. Oh udah ya. Sekarang di mana Norman? Ya aku kan ngambil musik ya. Dan of course musik klasik datangnya dari Eropa. Jadi aku pilih yang di Eropa. Di Skotlandia gitu. Jadi di Skotlandia ya. Nah mulai nanti masuk kapan? September intake-nya. Tahun ini? Tahun ini. September 2023 berarti sudah mulai nanti terbang ke Eropa ya? Betul. Ya jadi bakalan tinggal di sana deh. Gitu ya. Dalam musik di sana ya berarti Norman ya? Nah untuk Norman sendiri ada kesulitan nggak sih untuk ke tahap selanjutnya mau ke sana gitu? Atau kesulitan dalam bahasa, kesulitan dalam meninggalkan keluarga mungkin di sini gitu gimana? Kalau dari aku sendiri sih karena dari SD kan aku memang sekolah di sekolah yang ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak terlalu masalah. Jadi memang perlu ngejar, cuma nggak terlalu gimana amat. Terus untuk biola ya aku menyesuaikan lagi, lebih rajin lagi latihan biar nanti sampai sana nggak kaget. Terus sekarang sih tinggal nunggu itu ya, nunggu kabar dari BIM-nya lagi, sama nanti mau buat visa, tinggal berangkat. Karena sebentar lagi September ya. Betul. Walaupun masih beberapa bulan lagi kan. Iya, ada preparationnya. Sama sebenarnya lebih ke persiapan untuk hidup mandiri ya. Karena kalau di rumah kan tidur terus bangun, udah ada makanan, tinggal makan gitu. Kalau di sana kan bangun, makanan mana harus masak dulu gitu. Oh iya, apalagi Norman memang basicnya tinggal sama orang tua ya, nggak pernah jauh gitu ya, nggak pernah ngekos atau nggak pernah tinggal jauh dari orang tua. Dan ini sekalinya tinggal jauh banget, tinggalnya di beda negara harus ya kan. Pinter-pinter dalam membagi waktu, manajemen waktunya. Jadi kayak bangun harus, ini langsung ini, terus kuliah jangan sampai telat, pulang harus ngerjain tugas, jangan sampai telat gitu. Sama kalau untuk struggle jauh dari keluarga itu kayaknya masalah mamaku yang jauh. Kalau akunya biasa aja. Karena Norman mungkin deket banget ya sama mama. Iya, jadi mungkin anak satu-satunya nih. Enggak, aku punya adik satu. Iya, cuma mamaku pernah bilang jauh banget. Kenapa nggak di Singapura aja gitu. Cuma ya kembali lagi, aku kan memang mau fokus di musik klasik ya dari Eropa, dan memang puji Tuhan diterima di sana gitu. Jadi akhirnya milih yang di Eropa, walaupun awalnya jauh banget sih, janganlah yang deket-deket aja di Jakarta aja gitu. Cuma kalau orang nanya, Norman nggak sedih lah jauh dari orang tua? Ya sedih pasti, cuma gimana ya, maksudnya kan ada mimpi ya, terus kan keep contact juga nanti. Gitu. Harus totalitas ya, karena di sana juga kan diterima di kampus terbaik di bidangnya. Betul. Gitu. Luar biasa. Nah, lagi-lagi di Tribuners ya, untuk kita bisa tahu Norman main musiknya gimana, boleh dong spill sedikit nih Norman dengan Tribuners di rumah bermain biola ini. Boleh dong tampilin dengan kita gitu. Nah, Norman udah siap nih mau bawain apa nih? Udah ya? Udah. Okay. Nah, Tribuners, ini kita bakalan dengerin Norman membawakan lagu. Ini lagu apa nih? Klasik mungkin ya? Lagu pop ya. Oke, kita dengerin ya. Norman kira-kira mau bawain lagu apa, dan ini dia penampilan dari Norman.
Yeay, itu kayaknya aku tahu tuh lagu tadi ya, soundtracknya Aladdin ya. Wah, luar biasa banget nih Tribuners ya. Mudah-mudahan Norman ini bisa menjadi contoh untuk anak-anak berprestasi, khususnya dari kita ya, masyarakat Lampung nih. Betul. Ya. Nah Norman, untuk closing statement Norman boleh dong kasih untuk Tribuners di rumah dan juga teman-teman Lampung ataupun teman-teman di seluruh Indonesia, bagaimana sih untuk bisa produktif dan juga menjalankan hobi balance dengan akademik tentunya seperti Norman. Oke, jadi buat teman-teman di rumah atau yang lagi nonton ini, tetap semangat apapun yang menjadi passion kalian, yang menjadi bakat kalian, walaupun itu bukan di akademik ya, karena kan banyak orang yang, oh di akademik aja, itu juga nggak harus gitu. Jadi mau bakat dimanapun kalian itu tetap didalami, yang penting totalitas. Karena kalau kita totalitas dan jadi yang terbaik, itu pasti kita akan ada di situ namanya dan akan jadi diketahui oleh banyak orang. Terima kasih banyak Norman. Terima kasih, ya sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah menjadi inspirasi Tribuners dalam wawancara eksklusif kita pada hari ini. Masih bersama dengan saya di sini Kusnala Syaifa. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan bincang wawancara eksklusif pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.